Berikutnya ingin disampaikan beberapa persyaratan yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin. Biar anak-anakku tahu semuanya, siapa tahu di antara kalian kelak menjadi seorang pemimpin di tingkat manapun. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus punya intelijensi yang tinggi. Jadi kemampuan berpikir, kemampuan menganalisis permasalahan, kecepatan mengambil keputusan dengan kemampuan intelijensi yang tinggi. Itu dibutuhkan sekali. Karena ada saat-saat di mana seorang pemimpin itu untuk bisa mengambil keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi bisa menguntungkan publik yang dipimpin. Oleh karena itu, dibutuhkan intelijensi yang tinggi bagi seorang pemimpin. Syarat yang pertama. Yang kedua, punya kematangan sosial. Artinya apa? Seorang pemimpin itu mempunyai jiwa yang halus, perasaan yang peka, sensitif yang tinggi dalam rangka untuk kepentingan yang dipimpin, kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, tapi lebih mengutamakan kepentingan sosial yang lebih luas dari itu. Jadi syarat yang kedua adalah punya kematangan sosial. Yang ketiga, seorang pemimpin punya semangat, punya motivasi yang tinggi dalam rangka untuk memajukan, dalam rangka untuk mengembangkan, dalam rangka untuk membangun, dan punya inovasi-inovasi yang strategis agar publik yang dipimpin bisa merasakan hasil yang maksimal sesuai dengan, sekali lagi, bidang yang digelutinya, entah itu bisnis kah, entah itu politika, entah itu masalah-masalah sosial, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, seorang pemimpin harus punya syarat mampu untuk berinteraksi, punya human relation yang tinggi, punya kemampuan berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan level manapun, baik vertikal maupun horizontal. Vertikal berarti dengan yang lebih tinggi, horizontal dengan sesamanya, atau yang ke bawah, itu dengan anak buah, dengan stafnya, dengan pada posisi yang paling rendah pun mereka atau seorang pemimpin mampu berinteraksi, mampu berkomunikasi, punya jiwa human relation yang tinggi, punya kemampuan berinteraksi yang tinggi. Itu 4 syarat menjadi seorang pemimpin yang baik. Anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dari apa yang kami sampaikan, perlu kami tambahkan juga di sini sebagai materi yang akhir dari apa yang kami sampaikan, yaitu tentang tipe-tipe menjadi seorang pemimpin atau tipe-tipe kepemimpinan, tipe-tipe leadership. Jadi dari persyaratan, kemudian dari kriteria tadi, menuju ke tipe mana yang sekiranya baik, ya, dipandang dari kelompoknya, tipe pemimpin yang mana yang ideal, namanya di militer, di bisnis, di pemerintahan, atau di lembaga sosial yang lain. Karena akan kelihatan sekali bahwa seorang yang punya tipe ini tidak cocok untuk di lembaga ini. Di lembaga X punya tipenya yang cocok tipe A, tapi di lembaga Y yang tipe mungkin tipe B, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan tipe-tipe kepemimpinan yang perlu diketahui kita, sehingga kita bisa mengevaluasi diri sebagai seorang pemimpin, sebaiknya menerapkan tipe yang mana di lembaga yang mana. Yang pertama, tipe otoriter atau tipe autokratis. Tipe otoriter di sini mempunyai ciri khas bahwa keputusan apapun itu tidak boleh digugat, hanya berasal dari pemimpin itu sendiri. Tidak ada yang bisa membantah dan tidak boleh ditolak. Otoritasnya sangat tinggi, ya, dalam hal memberikan komando, memberikan pengaruh, tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun, ya. Ini tipe otoriter.